Oh, belum merekam. Oke, nah hari ini kita akan berbicara masalah konsep menciptakan kekayaan dalam Islam, ya. Jadi dalam perencanaan keuangan itu kita tidak semata-mata hanya berbicara masalah perencanaan keuangan konvensional, tetapi menciptakan kekayaan, ya, di dalam Islam itu cukup berbeda secara konvensional. Nah, sebelumnya saya mau ngecek dulu suara saya terdengar dengan jelas nggak, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Nah, di dalam Islam ya memang ada aturan-aturan tersendiri, teman-teman ya. Ada aturan yang membuat kita harus memahami bahwasanya Islam itu sangat indah, ya. Islam itu tidak melarang kita untuk kaya, ya. Bahkan sangat disarankan kita untuk kaya, ya. Tujuannya adalah untuk menebarkan kemaslahatan hidup bersama, ya. Kalau kita kaya, kita bisa membantu yang mengalami kekurangan. Kalau kita kaya, kita bisa menebar kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi ya, menciptakan kekayaan di dalam Islam itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ya. Bukan dengan cara menjadi babi ngepet atau apa dengan cara-cara yang instan, ya. Itu tidak disarankan di dalam Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ya, bagaimana cara menciptakan kekayaan itu, kita harus paham dulu, ya, bagaimana kedudukan harta dalam Islam itu, ya. Kita tonton dulu, teman-teman. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Suaranya masuk, teman-teman? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Arti penting harta dalam Islam. Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya harta. Di antara buktinya, bisa kita lihat dalam kajian seputar darurat al-khams, yaitu 5 hal yang mendesak, yang menjadi maqasid asy-syariah, yaitu tujuan dasar syariah. Di antara 5 hal itu adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Karena itu, harta dalam Islam tidak boleh disia-siakan. Hanya saja, yang perlu kita pahami, anjuran menghargai harta tidak sama dengan motivasi mengejar harta dan dunia. Bisa saja seseorang mengejar harta, namun di saat yang sama, dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan bahkan, kebanyakan mereka yang rakus dunia, hartanya untuk dihamburkan untuk kehidupan glamor yang sia-sia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. 1. Harta disebut al-khair. Al-khair secara bahasa artinya kebaikan. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, manusia itu terhadap harta sangat rakus. Quran Surat Al-Adiyat ayat 8. Juga firman Allah Ta'ala yang artinya, diwajibkan kalian apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan khair, yaitu harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Ibnu Abdul Bar mengatakan, al-khair di sini maknanya adalah harta. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam tafsir ini. At-Tamhid. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan 4 ayat lainnya dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan al-khair. 2 ayat di atas, lalu Quran Surat Shad ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 33. Mengapa disebut al-khair? Khair artinya baik, lawannya syarr yang artinya keburukan. Sehingga jangan sampai karena salah dalam menggunakannya, al-khair berubah menjadi asyarr. Menurut Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Usul, harta pada asalnya merupakan pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Dengan harta, mereka bisa sholat, puasa, zakat, atau sedekah. Fisik tidak bisa tegak kecuali dengan harta. Amal anggota badan hanya bisa terlaksana dengan harta. Karena itu, harta dengan semua karakter yang kita sebutkan layak untuk disebut al-khair. Karena banyak kebaikan bisa terlaksana dengan harta. Nawadir al-Usul. 2. Harta disebut mal Allah,
yaitu harta dari Allah. Allah perintahkan agar kita membantu orang yang membutuhkan harta, terutama budak yang ingin merdeka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Quran Surat An-Nur ayat 33. Allah menyebut harta dalam ayat di atas dengan mal Allah atau harta Allah, agar kita memahami bahwa harta itu amanah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga jangan sampai harta itu disia-siakan. 3. Orang bodoh menurut Al-Quran, yaitu mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah melarang kita memberikan harta kepada orang bodoh, meskipun itu miliknya. Sehingga bagi orang bodoh, harta itu harus ada yang menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang bodoh harta mereka yang dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Disebut sufaha atau bodoh karena belum sempurna akalnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, dia termasuk kategori bodoh menurut Al-Quran. 4. Larangan israf dan tabdzir. Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang yang suka israf atau boros. Allah berfirman, yang artinya, janganlah melakukan tindakan tabdzir. Sesungguhnya para mubadzir itu temannya setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Allah juga berfirman, yang artinya, janganlah bersikap boros. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang boros. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Apa beda israf atau boros dengan tabdzir? Kesimpulan Ibnu Abidin, al-israf menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Sedangkan tabdzir menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Hasyiah Ibnu Abidin. Anda makan dengan hidangan berlebihan, itu israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat, itu tabdzir. 5. Penggunaan harta akan dihisab. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa harta akan dihisab. Tidak hanya dihisab bagaimana cara mendapatkannya, tapi juga dihisab terkait bagaimana cara menggunakannya. Anda bisa menjamin harta yang Anda dapatkan halal, tapi itu belum cukup. Ada tugas kedua, yaitu bagaimana menggunakan harta itu untuk sesuatu yang benar. Dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan statusnya hasan. 6. Maksimalkan untuk mendukung takwa. Harta ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki takwa bisa berpotensi bahaya. Karena itu, beliau menyarankan siapa yang siap kaya harus siap bertakwa. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak masalah adanya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Bahkan sampai pun ketika kita hendak memberikan harta ke orang lain, upayakan memilih orang yang bertakwa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jangan mengambil teman dekat kecuali orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa kita dilarang memberi makan orang yang tidak bertakwa. Kita boleh memberikan makan orang kafir, sebagaimana Allah memuji Muslim yang memberi makan tawanan. Dan tawanan bagi para sahabat adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka memberi makanan yang paling dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Lalu apa makna hadis ini? Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya memahami maksud dari hadis ini adalah berbanyaklah berteman dekat dengan orang yang bertakwa. Karena ketika hartamu lari keluar, penerimaannya adalah kawan dekatmu. Ketika yang menerima harta kita adalah orang yang rajin menghafal Al-Quran, maka harta yang kita berikan kepada mereka akan berubah menjadi amalan hafalan Al-Quran. Demikian pula ketika harta itu kita berikan kepada orang soleh lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
Oke, teman-teman. Dari penjelasan ini ya, dari YouTube ini ya terkait masalah kedudukan harta dalam Islam ya. Informasi apa yang teman-teman peroleh? Silakan. 1, 2 atau 3 orang ya. Yang aktif tentu akan mendapatkan poin ya. Seperti itu. Silakan. 3 orang saja. Ayo, yang mau ngambil poin silakan. Apa makna yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Ayo. Ayo teman-teman, siapa? Silakan. Nggak ada. Nggak ada mau mendapatkan poin ini. Ya Pak, Siapa? dari kesimpulan tadi kan Tunggu dulu. Siapa yang mau? Atia mau? ya tadi kan Oke, Atia 1. Ya, bentar. ya Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Silakan. Nomor 2. Nomor 3. Oke, baik. Artinya yang mau mendapatkan poin hanya 1 orang. Silakan Atia. ya Pak, tadi kan jelasin 5 hal dalam menjaga harta itu ada hifdzul mal, salah satunya itu. Terus arti penting harta dalam Islam itu karena harta dalam Islam tidak boleh disia-siakan. Bisa saja seorang mengejar harta untuk pemborosan yang sia-sia dan punya harta bisa mengaburkan. Dan harta juga disebut al-khair. Al-khair itu artinya kebaikan. Dan maknanya harta itu terdapat pada Quran surat Sad ayat 32 dan surat An-Nur ayat 33. Dan lawan dari al-khair itu adalah asyar. Dan yang kedua itu ada harta dari Allah. Dan yang ketiga, orang bodoh tidak bisa menggunakan harta. Untuk orang yang bodoh, harta harus bisa menjaganya. Jangan disertakan ke orang bodoh, tetapi harus memberikan harta kepada orang bodoh karena mereka akalnya tidak ada, makanya harus diberikan dengan barang hartanya. Lalu takdir Allah itu tidak suka boros. Jadi ada al-israf dan tabzir. Jadi al-israf itu yang menggunakan harta pada batas yang digunakan, jangan tabzir dapat menggunakan hartanya itu dengan maksiat. Ya, jadi tabzir itu tidak benar yang digunakan harta yang akan dihisab, kemudian cara menggunakannya juga. Dan yang terakhir itu maksimalkan untuk mendukung takut siapa yang kaya harus siap bertakwa. Jelas gak Pak? Oke. Ada lagi? Kurang Gimana? lebih seperti itu Pak. Kurang Oke, lebih baik. seperti itu. Ya. Jadi yang dari Atia ini menyampaikan isi ya, menyampaikan isi. Tetapi maksud yang tersirat di dalam video tadi itu apa, Atia? Kalau kamu nonton tadi ya, apa satu kesimpulan yang dapat kamu ambil? Bahwa kita harus menjaga hartanya dengan baik, terus juga jangan mensalahgunakan harta tersebut Pak. Oke, baik ya. Nah, betul ya teman-teman ya. Jadi kedudukan harta di dalam Islam itu sangat kompleks ya, sangat kompleks dan tentunya itu untuk menjaga kita juga. Nah, harta di dalam Islam itu bukan berarti uang saja ya.
harta di dalam Islam juga berarti pertemanan, ya. Kita lihat tadi, ya. Harta itu bukan semata-mata dalam bentuk fisik uang, bukan dalam bentuk rumah, gedung, tetapi teman, ya, keluarga yang harmonis itu juga termasuk harta. Jadi cukup kompleks, ya, kedudukan Islam, kedudukan harta di dalam Islam itu. Nah, teman-teman, ya, harta di dalam Islam itu, ya, cara pengelolaan pertamanya itu ada yang disebut dengan wealth creation, ya. Ini nih bukan wallet, ya, tapi wealth creation, ya. Wealth creation itu apa? Ya, wealth creation itu adalah membangun kekayaan, ya. Adalah sebuah proses yang terikat dengan hukum mengelola uang dengan setiap aturan dan kaidahnya. Jadi membangun kekayaan itu ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur yang harus dipatuhi, ya. Jika Anda mematuhi aturan-aturan ini, peluang Anda untuk sukses secara finansial akan semakin jelas, ya. Jadi ketika kita membangun kekayaan itu tidak ada istilahnya kita tidak mengikuti prosedur. Kalau tidak mengikuti prosedur, yang pasti itu bukanlah membangun kekayaan, tetapi membangun kehancuran, ya. Banyak orang kaya, ya, banyak orang tuanya kaya, tetapi ketika dia tidak dapat membangun kekayaan itu, tidak dapat mengelola kekayaan dari orang tuanya itu, ya, percuma saja, hasilnya nol, ya. Jadi kita harus membangun kekayaan itu, ya. Selanjutnya, wealth creation ini atau membangun kekayaan harus dimulai bagaimanapun juga. Mengidentifikasi di mana dan bagaimana memulainya mungkin merupakan langkah yang paling sulit, ya. Ketika kita membangun kekayaan itu dari awal, dari akarnya itu mungkin sulit, teman-teman. Mungkin kita bersusah payah untuk mengumpulkannya. Tetapi percaya deh, kalau misalnya teman-teman sudah membangun dari awal, dari akarnya itu bersusah payah, dan teman-teman merasa hartanya itu, kekayaannya itu dijaga dengan baik, ya, dengan cara-cara yang sesuai keilmuan, ya, ditambah dengan keilmuan Islam, gitu, ya, itu tidak akan sulit, ya. Nah, kita lanjut lagi, kita simak ilustrasi ini, teman-teman. Misal, ya, misal Atia diminta untuk melukis dinding bata, ya. Dinding bata yang baru dibangun dengan warna pilihan yang disukai oleh Atia. Nah, apakah Atia dapat melakukannya? Gimana, Atia? Kamu bisa nggak melakukannya? Kamu diminta melukis dinding bata, ya, dinding yang terbuat dari bata sesuai dengan warna pilihan. Apakah Atia dapat melakukannya? Pasti bisa, ya. Saya yakin Atia dapat melakukannya, ya. Karena terbiasa dengan proses mempersiapkan dan mengecat dinding. Mempersiapkan di sini apa? Atia tentu mempersiapkan apa aja, Atia? Kuas, ya. Lalu Atia juga mempersiapkan cat. Warnanya apa, ya? Atia suka warna apa? Atia sukanya warna apa? Warna putih gitu. Warna apa? Putih. Warna putih. Nah, Atia udah menyiapkan nih warna putih. Lalu Atia mengecat dinding tersebut, ya. Melukislah Atia di dinding tersebut. Nah, setelah Atia tahu, ya, harus mulai dari mana, ya, prosesnya menjadi lebih mudah, ya. Beli plester dan cat, ya, pilih kuas cat dan alat bangunan, dapatkan tangga ini jika perlu, tangga, maksudnya tangga, tahu ya, tangga, ya, untuk mengecat yang dindingnya di atas, gitu, ya. Plester dinding, aplikasikan 1 atau 2 lapisan bawah, ya. Ini maksudnya udah dicat, nanti dicat lagi 2 kali, kemudian
mantel akhir dari cat gitu, artinya dikasih apa ya, cat akhirnya gitu ya. Akhirnya pekerjaan dari Artia itu kan tuntas. Artia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Intinya apa teman-teman? Jika Atia ya tahu bagaimana cara melakukan suatu tugas tertentu, satu-satunya hal yang benar-benar harus dilakukan adalah melepaskan diri dan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan ya, termasuk dalam mencari harta kekayaan, membangun harta kekayaan, lepaskan diri kita. Melepaskan diri itu tentu kalau di dalam Islam kita sudah paham masalah ilmu agamanya. Kita sudah paham bagaimana cara mencari harta kekayaan itu, bagaimana cara membangun itu. Setelah kita tahu, kita lepaskan diri kita. Melepaskan diri ini kita terjun langsung tuh, kita praktekkan langsung. Ya, bukan kita berdiam diri, kita pengen kaya, tetapi kita diam saja, ya nggak bisa jadi kaya kita ya. Kita pengen kaya, tapi kita menjadi kaum rebahan, ya nggak bisa juga. Ya, jadi setelah kita melepaskan diri, lakukan segera kegiatan baik tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada apa ya? Quote ya, use your surplus income to purchase income generating asset. Gunakan surplus pendapatan Anda untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Artinya apa teman-teman? Ketika teman-teman memiliki ya pendapatan yang berlebih, ya belilah aset-aset yang dapat menambah pendapatan teman-teman itu. Misal ya, misal siapa ya? Misal Mabruroh ya. Mabruroh ini gajinya 10 juta tiap bulan. Udah digunakan untuk pengeluaran ya, ternyata habisnya 7 juta. Sisanya itu ya, Mabruroh bisa membeli aset yang tujuannya untuk menghasilkan pendapatan. Misal, Mabruroh investasi apa misalnya ya, jualan online, atau Mabruroh bisa membeli properti ya, membuat kos-kosan. Nah, itu kan dapat menghasilkan pendapatan. Nah, seperti itu. Jadi wealth creation atau menciptakan kekayaan pada umumnya dipahami sebagai latihan dalam berinvestasi. Ya, surplus pendapatan itu bagian cara kita untuk melatih dalam berinvestasi. Ya, beda hal kalau orang yang sudah terlahir kaya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Dulu orang-orang berpikir ya, menyimpan uang di bank akan sangat menguntungkan dan menikmati saja hasil dari bunga bank yang bisa membiayai hidup masa depan. Tapi ternyata tingkat inflasi lebih tinggi dari bunga bank ditambah dengan administrasi bulanan bank. Tentu saja uang 1 juta rupiah pada tahun 2050 sepertinya tidak ada artinya dibandingkan uang dengan jumlah yang sama pada tahun 2000. Dalam hal ini, orang pada umumnya akan melihat bahwa berinvestasi adalah sebuah perencanaan yang baik untuk masa depan. Strategi wealth creation atau menciptakan kekayaan tidak boleh ditunda. Jadi wealth creation ini teman-teman, dia itu mengajak kita untuk berinvestasi kepada aset-aset yang produktif. Dari ilustrasi ini kita dapat melihat ketika kita menabung di tahun 2000,
dan kita lihat nilainya pada tahun 2005, itu jumlahnya tidak akan tinggi, teman-teman. Ya, beda hal ketika teman-teman rutin menabung, nabung 1 juta, nanti tiap bulan nabung 1 juta lagi, nabung 2 juta, itu akan ada perubahan dibandingkan mendiamkan saja, mengendap, dan itu akan habis. Habis karena apa? Karena biaya bunga dan biaya administrasi. Dan strategi wealth creation ini menciptakan kita untuk berinvestasi pada investasi yang jelas, yang real time, yang itu bisa dirasakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Silakan, yang mau bertanya dulu. Ada? Ayo, sampai sini paham atau enggak? Igov gimana, Gov? Igov? Halo, suara saya ada terdengar, teman-teman? Dengar, Pak. Nah, ada yang mau bertanya? Mungkin belum ada kali, Pak. Oke, udah pada pintar semua ya. Oke, sip dah. Nah, jadi intinya apa, teman-teman? Pendapatan surplus adalah katalis untuk membangun kekayaan. Jadi ingat, ketika kita mau menciptakan wealth creation, ya, pendapatan yang berlebih itu, ya, itu adalah langkah teman-teman untuk membangun kekayaan. Selanjutnya, surplus income harus digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya harus digunakan untuk membeli lebih banyak aset. Ketiga, aliran pendapatan yang dihasilkan akan membantu Anda menciptakan kemandirian finansial dan akhirnya mencapai financial freedom atau kebebasan keuangan. Jadi secara tidak langsung, teman-teman, ya, surplus dari pendapatan teman-teman itu, ya, ketika teman-teman menginvestasikan akan menciptakan kebebasan keuangan. Uang itu akan mengalir, ya, akan mengalir sebagaimana mestinya uang, ya. Uang itu kalau tidak diinvestasikan dia akan mengendap, dan mengendap kalau dimasukin ke bank dia akan habis kalau nggak ditambah. Jadi harus dialirkan sehingga menciptakan yang istilahnya financial freedom, kebebasan keuangan. Ya, kita lihat lagi 3 langkah, ya, bagaimana cara kita menciptakan wealth creation, ya, membangun kekayaan itu seperti apa. Pertama, perjelas tujuan keuangan Anda, ya. Jadi coba teman-teman pikirkan, ya, coba teman-teman pikirkan, jika dalam waktu 10 tahun mendatang teman-teman ingin berhenti bekerja atau pensiun. Teman-teman ingin berhenti nih bekerja. Maka dalam sebulan, ya, teman-teman membutuhkan sekian juta rupiah sebagai pendapatan pasif bulanan yang dapat menunjang standar hidup harian dan memenuhi setiap kebutuhan bulanan Anda. Nah, lalu bagaimana Anda memandang kesuksesan finansial? Apakah Anda harus dapat menentukan bagaimana Anda akan menjalani hidup Anda? Dan berapa banyak pendapatan pasif yang Anda butuhkan? Jadi, ketika kita mau menciptakan wealth creation, kita ciptakanlah berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita, teman-teman. Ya, kalau saya nanti tidak bekerja, ya, gimana caranya nanti? Ya, ini teman-teman 10 tahun udah bekerja, ya, tiba-tiba teman-teman berhenti atau kena PHK. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan ini bagaimana caranya, gitu ya? Untuk memenuhi kehidupan beberapa tahun ke depan gimana, gitu ya? Nah, itu harus menjadi tanda tanya.
ya, sehingga tujuan itu lahir dan teman-teman berusaha untuk menciptakan world creation. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi sebenarnya teman-teman ya, tidak semua orang yang berpikir untuk menciptakan world creation karena mereka itu sudah nyaman. Ketika mendapatkan gaji, ya gajinya dihabiskan saja untuk beli ini, beli itu, ya pokoknya sesenang hatinya gitu. Tapi dia tidak memikirkan untuk menciptakan world creation di masa depan. Ya. Lalu atur strategi pencapaian keberhasilan. Pertama, kita membuat perencanaan keuangan bulanan. Nah, ini kita sudah belajar, teman-teman, ya. Bagaimana membuat perencanaan keuangan bulanan itu kita sudah belajar. Selanjutnya, lacak setiap rupiah yang dikeluarkan dengan pencatatan keuangan. Kita catat apa saja sih yang kita keluarkan, gitu ya. Kita juga udah belajar. Buat anggaran keuangan. Nah, ini kita sudah belajar juga. Cek tagihan bulanan, udah belajar juga teman-teman. Manfaatkan keuntungan dari akun tabungan dan kartu kredit. Nah, kita sudah belajar masalah tabungan, kita juga belajar masalah kartu kredit gitu ya. Kalau mau memanfaat kartu kredit silakan gitu ya, tetapi dalam Islam tentunya enggak. Ini salah satu alternatif ya. Mulai membangun dana darurat. Nah, dana darurat itu penting banget ya. Kita udah juga belajar. Hilangkan utang konsumtif. Utang konsumtif ini seperti apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak utang konsumtif itu seperti apa? Ayo. Ada yang bisa menggambarkan nggak? Memberikan contoh. Utang konsumtif itu seperti apa? Saya mau bertanya nih sama Gilang Hudia Isnain. Nah, Gilang Hudia Isnain. Gilang? Halo Gilang? Halo? Halo Gilang? Bagi yang nggak bertanya, saya mulai sekarang saya akan ngasih tanda ya. Selain Igov, kalau Igov kan menandai siapa yang aktif ya. Iya, Pak. Artinya Gilang Hudai enggak ya? Gilang. Iya, kenapa, Pak? Nah, udah dipanggil dulu baru ya, baru menjawab. Gimana? Saya mau nanya yang tadi. Menurut kamu ya, hilangkan hutang konsumtif itu seperti apa sih? Menurut saya sih kayak misalkan kita membeli barang-barang yang nggak perlu gitu loh, Pak. Jadi kita ini berutang demi membeli barang-barang yang istilahnya kita itu kurang mampu dengan pendapatan atau gaji kita sendiri. Oke, lalu kita beli. Tapi kita beli. Jadi kalau bisa kalau kayak gitu tuh dihilangkan gitu utang-utang yang konsumtif seperti itu yang tidak bermanfaat untuk kedepannya malah jadi merugikan diri kita sendiri. Oke, baik. Ada kelanjutannya lagi nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, saya lengkapin ya. Jadi misal nih ya, siapa? Misal cewek misalnya ya. Saya ngambil misalnya Siva Itiria. Ini misalnya ya Siva ya. Siva ini dia pendapatannya itu
5 juta ya. Tapi dia itu pengen beli tas merek terkenal tuh apa sih teman-teman? Yang cewek, yang tas yang paling damin-damin atau apa ya? Merek apa itu? Ah? Gucci, Apa? Hermes, Gucci, Pak. Gucci aja ya, Gucci yang tahu saya, Gucci ya. Dia pengen beli Gucci. Setelah dihitung-hitung gaji bulanan itu nggak cukup, tapi dia masih juga kukuh si Syifa Atia Riani, pengen juga beli tas gitu ya. Yang dilakukan Atia apa? Dia ngutang ke teman, tujuannya adalah untuk beli tas Gucci itu. Nah, itu contoh dari ya utang konsumtif itu. Jadi dia membeli barang untuk tujuan keinginannya, membeli barang itu dengan berhutang. Nah, jadi sifat-sifat seperti itu dihilangkan, teman-teman. Ya. Teman-teman pengen beli iPhone misalnya ya. Teman-teman ya menabung dong gitu ya, jangan berhutang. Teman-teman pengen beli sesuatu gitu ya. Ya, menabung dong ya, jangan berhutang, jangan gunakan kartu kredit ya. Jadi itu kita hilangkan sifat-sifat utang konsumtif seperti itu. Ya, saya rasa ya kalau menurut pemahaman saya ya, selama saya bekerja dulu ya, itu ada juga yang sifat-sifat seperti itu teman-teman. Teman-teman kantor saya ada juga yang kayak gitu. Dia manfaatkan kartunya gitu ya, kartu kreditnya untuk gaya hidupnya yang hedon gitu ya. Itu kebanyakan itu orang-orang Jakarta itu banyak kayak gitu teman-teman. Ya, ya menikmatin hidup gitu ya, katanya menikmatin hidup. Tapi dia nggak memikirkan itu dia butuh atau kagak. Apakah yang dibeli itu menjadi prioritas atau tidak. Nah, kayak gitu tuh gaya hidup lifestyle-nya itu ya. Lifestyle-nya seperti itu. Ya, yang seperti itu tolong dihilangin ya. Sebenarnya nggak bagus ya. Kalau mau menciptakan strategi kekayaan, wealth creation. Selanjutnya apa? Mulai mendanai biaya pensiun ya, mulai mendanai biaya pensiun ini ya, kalau misalnya teman-teman bekerja, coba urus BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, itu silakan. Atau mau ada program khusus pensiun, silakan. Lalu gunakan fasilitas auto debit untuk pembayaran bulanan seperti ansuran, tagihan lainnya. Lalu cari tambahan penghasilan. Nah, saya udah pernah bilang tuh, tambahan penghasilan. Ya, teman-teman percaya deh ya. Percaya deh. Dosen-dosen kalian itu, teman-teman ya. Bukan dosen kalian dulu ya, dosen saya dulu. Dosen saya itu, teman-teman, ya. Dulu dia selain menjadi dosen, dia punya tambahan penghasilan, teman-teman. Tambahan penghasilannya apa? Dia punya kebun karet, dia punya usaha konsultan. Kalau yang akuntansi dia buka konsultan publik, dia punya usaha public speaking, dia punya usaha musik, punya usaha kuliner. Nah, itu boleh, silakan. Jadi teman-teman jangan terbuntu masalah pekerjaan utama teman-teman. Oh, pekerjaan utama saya dosen. Ya saya nggak perlu kerja lagi. Enggak, bukan kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman bekerja, misal ya Farhana bekerja di bank BSI. Farhana jangan hanya memikirkan saya bekerja di bank, ya udah tok di situ. Jangan. Farhana harus memikirkan mencari tambahan penghasilan di luar sana. Gitu. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Evaluasi setiap anggaran bulanan belanja. Ini kita sudah belajar juga teman-teman, ya. Lalu bentar ya. Lalu edukasi diri dengan pengetahuan tentang mengatur keuangan benar dan investasi. Nah, ini yang teman-teman lakukan hari ini adalah langkah-langkah teman-teman untuk melakukan edukasi diri. Mata kuliah perencanaan keuangan ya, ketika teman-teman ambil itu adalah bagian teman-teman untuk menambah wawasan.
Kalau misalnya ilmu yang diberikan kurang, teman-teman bisa nonton YouTube, bisa googling, atau bisa sharing dengan teman-teman yang paham masalah keuangan. Atau teman-teman juga bisa belajar, ya, ada program langsung masalah finansial, pengelolaan keuangan. Nah, sampai di situ teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ayo. Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Oke, silakan ya Sinta. Bagaimana jika kita yang belum bekerja untuk menciptakan kekayaan itu gimana Pak? Oke. Nah, kita harus pahami dulu, wealth creation itu adalah kita memanfaatkan uang berlebih yang kita miliki. Nah, artinya uang berlebih atau surplus yang kita miliki itu bukan berarti teman-teman harus memiliki pekerjaan tetap dulu. Ya, teman-teman yang sekarang ini adalah masih meminta uang ke orang tua, ya, tentu teman-teman bisa memanfaatkan itu. Ya, mungkin orang tuanya bisa memberikan uang lebih. Nah, itu yang dikelola. Mengkelolanya dalam bentuk apa? Ya, mungkin teman-teman bisa memutar uang yang diperoleh itu untuk bisnis-bisnis yang sederhana dulu. Seperti ini, jualan online shop, atau istilahnya kalau sekarang itu kita nggak perlu punya barang dulu, tapi kita bisa menjualkan barang orang, istilahnya apa? Istilahnya apa teman-teman? Kita nggak punya barang nih, tapi kita bisa menjual barang orang tersebut. Kalau dalam pemasaran apa? Reseller, ya, reseller. Nah, kita bisa jadi reseller. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, nah, totalkanlah, maksimalkanlah keuangan yang dimiliki itu. Kalau bisa, teman-teman menghasilkan surplus, ya, pendapatannya. Kalau bisa, teman-teman usahakan menciptakan penghasilan tambahan. Seperti itu ya, Sinta. Ya? Iya, Pak. Oke, Igov, saya minta tolong ya, yang aktif itu ini menjadi tanggung jawab Igov ya. Mana Igov? Ini tolong diperhatikan baik-baik Igov. Kalau misalnya Igov nggak mencatat orang yang aktif, itu artinya sama Igov apa istilahnya? Menzolimi orang ya. Karena dia udah aktif tapi tiba-tiba Igov nggak catat, nah itu yang rugi. Karena menurut catatan saya yang aktif itu baru ini ya. Ini nih. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Ini. Ini catatan dari Igov nih, ya. Saya liatin aja, ya. Nah, ini 1 sampai 7 saya totalin semua, ya. Nanti 8 sampai 14 saya minta lagi. Nah, ini dari catatan saya yang aktif hanya ini. Oke, jadi tolong Igov dicatat teman-temannya yang aktif supaya nggak merasa dirugikan, ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggabungkan sistem bisnis? Nah, ini cara ketiga. Setelah strategi Anda dikompilasi, Anda perlu menempatkan sistem pada tempatnya untuk melakukan semua kerja keras untuk Anda. Misal nih, ya, kita ambil contoh Rizky Ramdhani, ya. Rizky Ramdhani seorang mekanik, ya, anggap aja mekanik, memiliki keahlian dalam pemeliharaan kendaraan, gitu ya. Rizky dapat menjual sebuah buku panduan, ya. Jadi Rizky ini memiliki keahlian pemilihan kendaraan. Lalu Rizky ini berpikir untuk membuat sebuah buku panduan. Judulnya itu adalah Lakukan Perawatan Mobil Sendiri. Nah, menggunakan internet. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Rizky itu menghasilkan uang melalui akun web Rizky. Jadi maksudnya gini, Rizky ini dia punya keahlian teman-teman. Karena keahlian itu dia bisa buka bengkel,
Selain buka bengkel, dia bisa menulis. Menulisnya itu ya mungkin melakukan melalui penerbit, langsung dicetak. Atau cara sederhana adalah melalui internet. Lalu dipostinglah tuh di web, ya. Nah, judul bukunya itu adalah lakukan perawatan mobil. Nah, buku si Rizky ini otomatis laku, teman-teman, dibaca banyak orang, dan tentunya ya di webnya itu akan menghasilkan duit. Apalagi kalau misalnya Rizky berpikiran tuh bikin tutorial pemeliharaan kendaraan step by step gitu ya, bikin per sesi gitu ya, dibikin YouTube sendiri, kan menghasilkan duit gitu. Selain dia punya bengkel, tapi dia juga penghasilan dari YouTube, dari buku, dari web, seperti itu. Nah, selanjutnya properti, contoh lain apa? Kebanyakan orang memperlakukan properti sebagai investasi. Ini adalah kesalahan besar. Jadi ingat teman-teman, properti itu bukan investasi. Properti itu adalah bisnis. Dan Anda harus memperlakukan demikian. Ini bukan tentang menjual properti untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tentang menggunakan tim profesional Anda untuk memerah susu properti untuk pendapatan sewa. Artinya properti itu adalah bukan investasi, tetapi bagian teman-teman untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh pendapatan lebih. Melalui apa? Pendapatan sewa kalau teman-teman mendirikan properti, misal kos-kosan. Gitu. Jadi harus ada manajemennya. Lalu ini ada 3 strategi ya menurunkan risiko dalam membangun kekayaan. Jadi dalam menciptakan kekayaan itu, wealth creation, ada 3 cara kita untuk menurunkan risiko. Pertama, kita tingkatkan literasi keuangan atau bisnis Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman takut ada risiko apa gitu ya, coba mulai baca-baca buku, ikut ilmu-ilmu, sharing ilmu, seminar dan sebagainya, itu silakan ikuti. Lalu lakukan leverage bisnis pendapatan pasif. Teman-teman list kira-kira pendapatan pasif teman-teman apa ya? Yang belum terkeluarkan itu apa? Oh, ternyata saya punya duit terpendam. Nah, oke, pikirkan pendapatan pasif itu. Dialirkan, maksudnya dijalankan gitu ya. Selanjutnya fokus kepada kebutuhan konsumen, bukan kepada siklus bisnis. Nah, ketika mendirikan bisnis, pastikan itu berdasarkan kebutuhan. Teman-teman sudah survei ke lapangan, sudah melakukan riset sederhana. Nah, lakukan itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Ada yang mau bertanya? Ada, Nih, Pak. Iya, siapa? Laras. Mau Oke. tanya soal itu tadi yang pendapatan pasif. Mm-mm. Maksudnya belum terlalu paham tentang pendapatan pasif itu maksudnya kayak gimana? Yang di mananya tadi, Laras? Itu kan tadi ada kan leverage bisnis pendapatan pasif. Mm-mm. Contohnya gitu loh, Pak. Nah, tadi saya udah ngasih contoh kalau misalnya ada pendapatan yang tidak terkelola, itu kita jalankan bisnisnya gitu. Kita jadikan suatu bisnis. Nah, yang nggak pahamnya di mana, Laras? Maksudnya pendapatan yang tidak terkelola maksudnya gimana sih, Pak? Saya belum nyambung. Oke, baik. Jadi leverage bisnis pendapatan pasif ini ya, biasanya kita kan punya duit yang tidak terkelola gitu ya. Duit ini biasanya kita masukin ke bank. Ya, kalau orang udah punya pendapatan banyak itu kan biasanya dia punya pos-posnya ya. Dia punya duit di rekening BRI, dia punya di BSI, dia punya di BCA. Nah, yang di BCA ini ada duit, tapi duitnya itu tidak terkelola
ya, didiamin aja gitu ya, didiamin. Nah, daripada duitnya itu tidak terkelola, tidak dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan, kita kan berbicara masalah wealth creation, membangun kekayaan. Daripada duitnya itu tidak terkelola, diam saja ya, bisa jadi duitnya itu lama-lama habis. Nah, duit tersebut harus dijalankan. Dijalankan ini bukan berjalan dia, tapi harus dipikirkan kira-kira duit ini bisanya untuk apa? Pendapatan ini gunakan untuk apa kira-kira? Untuk bisnis apa? Oh, misalnya saya berpikir daripada duit ini nganggur, mending saya pinjamkan ke teman-teman yang mau mengembangkan bisnis. Misal, ya, yang punya duit itu Laras punya duit. Sementara Atia punya bisnis. Atia butuh duit. Oke, Laras bisa meminjamkan duit ke Atia, nanti bagi hasil. Karena Atia punya ide bisnis gitu, bagi hasil. Sehingga resiko masalah pendapatan pasif itu bisa teratasi. Ya, biasanya pendapatan pasif itu misal kita nabung 100 juta ya, 100 juta di tahun 2022, di tahun 2050 itu pasti berkurang deh. Karena kita tidak terus tidak continue melakukan penambahan duit. Kalau misalnya 100 juta misalnya dari tahun 2022 itu ke tahun 2050 continue Laras menabung misalnya tahun 2022 teman-teman Laras 100 juta, nanti tahun 2023 Laras nabung 50 juta, pokoknya continue. Nah itu bagus, tapi kan kita nggak mikir ke situ. Kita mikirnya ya udah kita nabung 100 juta saja, udah didiamin. Daripada didiamin, mending dipinjamkan ke Atia. Nah bisa dilakukan kerjasama, gitu. Paham nggak Laras? Ya, paham Pak. Makasih Pak. Oke, jadi gini ya, orang itu kan kadang-kadang ada apa ya? Dia punya duit misalnya kan, dia ada teman gitu yang pinjam duit, kamu punya duit nggak gitu ya? Saya mau ngembangin usaha gitu, kita join gitu. Kadang-kadang ada yang bilang saya nggak punya duit gitu, padahal duitnya ada ya, pendapatan pasifnya ada gitu ya, karena takut gitu ya nggak dibalikin ya. Kadang-kadang ada juga yang mikir kayak gitu, padahal itu pemikiran yang salah teman-teman ya. Kita boleh meminjamkan kepada teman-teman yang dirasa dia punya potensi untuk mengembang usaha. Sehingga ya membangun kekayaan ini bisa tercipta. Wealth creation ini bisa tercipta. Kadangkala kita membangun kekayaan itu nggak bisa sendiri teman-teman. Kita membangun kekayaan itu kita butuh orang. Kita butuh partner. Ya, Laras ketika punya duit tapi Laras tidak punya ide, ya itu lama-lama duit Laras bisa habis. Betul nggak Laras? Laras punya duit banyak nih Laras, tapi Laras nggak punya ide untuk membangun kekayaan. Lama-lama tuh duit Laras bisa habis ya. Nah Laras butuh teman. Butuh teman siapa? Atia misalnya. Atia ini punya ide. Atia punya pemikiran yang luas, wawasan yang luas gitu ya. Tapi dia kendala duit gitu ya. Nah, collab lah kalian berdua ya. Collab gitu. Tapi kalau misalnya Laras punya duit, Laras punya ide, bisa memanajemen waktu, bisa memiliki sifat sifat manajer istilahnya. Nah, itu silakan. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak pertanyaannya teman-teman? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana bagaimana untuk mencari kebutuhan konsumen itu kayak gimana Pak ya? Tips untuk mencari kebutuhan konsumen. Gimana? Tips? Untuk ya biar bisa mencari kebutuhan konsumen itu seperti apa? Mencari kebutuhan konsumen ya. Kalau ini kan lebih kepada lini pemasaran ya. Jadi fokus pada kebutuhan konsumen bukan siklus bisnis. Nah ini lebih kepada kalian ada nggak belajar manajemen pemasaran, ada nggak ya? Kalian Ada, ada? Pak. Ada. Kalian ada belajar manajemen pemasaran?
Dulu sama siapa? Ada Pak, ada. Sama siapa? Pak Pak Rahmat, RD Pak. kan? Pak RD kalau nggak salah. Oh, Pak Rahmat Dahlan. Nah, di dalam manajemen pemasaran itu, kalau saya dulu belajar, kalian 3 SKS ya? Manajemen pemasaran itu 3 SKS. 3 SKS ya? Pas kayak 3 Kayaknya SKS itu 2 SKS. 3 deh kayaknya. 3. Nah, kalau saya dulu manajemen pemasaran itu ada 2 ya. Manajemen pemasaran 1, manajemen pemasaran 2. Totalnya 6 SKS ya. Di dalamnya itu kita belajar bagaimana cara kita mengetahui fokus kebutuhan konsumen itu seperti apa. Misal, Rizky Ramdoni pengen buka usaha apa yang sekarang itu lagi itu familiar, kopi shop misalnya, kopi shop. Minuman, iya Pak. Nah, ketika membuat kopi shop, Rizky harus melakukan survei pasar. Nah, langkah-langkah survei pasar itu banyak banget ya. Saya lupa. Tetapi pada umumnya ketika kita mau melakukan pendirian bisnis, Rizky harus lihat dulu. Di lingkungan itu ada pesaing nggak? Ada kopi shop sejenis nggak? Kalau ada, ya itu menjadi pesaing. Ya. Kedua, ketika Rizky masih kukuh pengen mendirikan, kira-kira apa sih keunikan dari kopi shop itu? Kita belajar dari pesaing. Kita coba dulu tuh, pura-pura jadi konsumen. Datang dulu, kita coba kopinya. Kita lihat, apa istilahnya kalau kita datang tuh interior, apa namanya? Vibes. Apa istilahnya itu? Interior suasananya ya, desainnya seperti apa. Biasanya kan kalau anak milenial itu kan ininya kan nongkrongnya itu kan dilihat kan. Ya, dilihat desainnya. Oh, desainnya seperti ini gitu ya. Lalu fasilitas yang ditawarkan apa? Oh, ternyata dia nyediain wifi-nya bagus. Lalu dia juga menyediain apa misalnya barbershop juga gitu ya, barbershop yang bagi yang udah minum kopi shop ya, minum kopi silakan barbershopnya aman. Atau dia punya nyediain totok wajah atau apa gitu, dia menyediakan berbagai macam makanan. Nah dari situ Rizky belajar nih, Rizky sudah riset nih, oh ternyata ini loh keunggulannya. Lalu Rizky bikin ya. Setelah Rizky tahu, Rizky lihat lagi. Kira-kira ya pangsa pasar dari pesaing itu siapa? Oh ternyata pangsa pasarnya itu adalah anak muda dari umur dari anak SMA sampai anak kuliahan misalnya. Oke, udah dapat. Nah, ketika Rizky sudah melihat seperti itu, Rizky bikinlah ya. Kalau di dalam manajemen pemasaran itu dia punya apa ya? Saya lupa juga, dia punya desain tersendiri. Intinya di situ Rizky bikin ya, kopi shop yang milik Rizky ini apa perbedaannya, keunikannya apa, pokoknya berbeda sehingga orang-orang tertarik ya mendatangi kopi shop Rizky. Pokoknya ada perbedaan. Nah seperti itu kurang lebih Rizky ya. Jadi intinya ketika kita membangun kekayaan, pastikan bisnis yang kita bangun itu kita sudah melakukan riset ya. Ya, kalau saya bilangnya riset sederhana karena saya orang keuangan, jadi saya belum paham detail ya. Ya, jadi silakan Rizky baca lagi di buku manajemen pemasaran bagaimana caranya menciptakan kebutuhan konsumen. Ya, jadi pastikan ketika kita membuat bisnis itu adalah bisnis yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Bukan bisnis karena gaya-gayaan. Ya, nggak mungkin ya Rizky membuat bisnis kalau itu tidak disukai oleh konsumen, gitu. Misalnya Rizky, kayak saya nambahkan lagi, misalnya Rizky tinggal di lingkungan di situ banyak generasi tua, gitu ya, generasi tua banyak ya. Rizky pengen bikin kopi shop, kira-kira laku nggak kopi shop yang dibikin oleh Rizky? Kurang Pak. Nggak akan laku gitu ya, nggak akan laku karena di situ banyak generasi tua gitu ya umurnya 40 tahun ke atas gitu, nggak mungkin gitu. Tetapi
Ketika Rizky sudah tahu kebutuhan konsumen, mungkin Rizky akan mendirikan kopi shopnya di daerah-daerah kampus atau di daerah-daerah sekolah yang banyak generasi muda. Begitu Rizky. Oke, Pak. Oke, paham ya? Jadi ini kalau mau bangun kekayaan itu seperti itu Rizky, ya. Banyak ilmu sih yang perlu diserap gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebentar ya, saya mau izin ke toilet teman-teman. Nah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada pedoman syariah dalam berinvestasi, teman-teman ya. Ketika kita menciptakan kekayaan, pastikan kita itu sudah memenuhi rukun dan syarat, ya. Tidak melanggar larangan, bebas riba, halal dan suci. Jadi ini memang sudah menjadi kesatuan ketika kita pengen mendirikan investasi. Kalau tidak menerapkan ini, tentu itu adalah hal-hal yang dilarang dalam agama kita, ya. Ini udah lumrah lah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, pengelolaan keuangan dunia akhirat, ya. Bagaimana sih cara kita melakukan pengelolaan keuangan dunia akhirat? Pertama kita lihat dari sisi income, ya, atau pendapatan. Ya, pengelolaan sumber pendapatan yang harus halal dan bagaimana pendapatan yang ada dapat dialokasikan bagi pengeluaran saat ini maupun tabungan bagi kebutuhan masa depan. Artinya ya, di dalam Islam itu memang sangat ini ya teman-teman ya, sangat luar biasa ya. Dia sudah mengatur ketika kita memperoleh pendapatan, kita juga harus memikirkan kebutuhan masa depan. Ya, kita jangan berpikir duit yang kita miliki, pendapatan yang kita peroleh itu harus habis hari ini. Enggak, seperti itu. Selanjutnya ada spending, pengeluaran, ya. Ketika kita berbicara masalah pengeluaran, ya, kita harus menghindari
penghamburan, ya. Jadi kita harus menghilangkan pemikiran kita kata-kata boros. Udah itu membeli sesuatu yang bukan berdasarkan kebutuhan, itu tidak baik. Ya, berkali-kali saya sampaikan di awal ketika kita perkuliahan perencanaan keuangan, ya. Membelilah sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Lalu, kehidupan panjang, ya. Ini yang bedanya dengan perencanaan konvensional. Bahwasanya perencanaan itu untuk mempersiapkan kehidupan masa pensiun dan sekaligus persiapan untuk kehidupan akhirat. Nah, ini nih, kehidupan akhirat ini nih yang beda nih, ya. Kalau di agama lain dia nggak mikirin, teman-teman, ya, masalah kehidupan akhirat, ya. Bahkan ada yang bilang, ya kalau sudah mati ya udah mati gitu, ya. Kalau kita enggak, ya, kalau sudah mati, ya, udah meninggal, itu kita sebelum meninggal kita harus mempersiapkan dulu, ya, bagaimana caranya kita supaya kehidupan di akhirat kita itu yang enak gitu, ya, masuk surga tentunya. Lalu asuransi kepastian, ya, pengelolaan proteksi terhadap kejadian ya yang pasti namun tidak terduga, seperti kematian yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial secara signifikan bagi keluarga. Keberadaan produk asuransi syariah akan membantu meminimalisir risiko. Jadi sekarang itu sudah ada yang namanya asuransi syariah, teman-teman, ya. Asuransi syariah. Nah, kalau teman-teman pengen melakukan proteksi diri, ya, perlindungan terhadap pribadi, ya, masalah kematian, silakan gunakan asuransi syariah, ya. Silakan, ya. Walaupun saya sebenarnya masih bingung, ya, asuransi syariah ini masih apakah hukumnya itu seperti apa sebenarnya, ya, masih dipertanyakan sebenarnya. Selanjutnya ada manajemen of debt, pengelolaan utang. Teman-teman, kita itu sebenarnya nggak dilarang dalam berhutang, teman-teman. Tapi kita harus mengelola hutang kita itu. Utang itu harus dikelola dengan baik-baik, ya. Pengelolaan harus hati-hati dan pemanfaatan utang tersebut harus senantiasa memperhatikan hukum syariah. Artinya apa, teman-teman? Kalau teman-teman pengen berhutang, utanglah pada orang yang benar, ya. Misal teman berutang kepada saudara, kepada teman, gitu, ya. Tetapi memperhatikan hukum syariah. Di dalamnya tuh tidak ada unsur untuk menguntungkan satu pihak. Kedua, ketika kita berhutang, pastikan kita membayar, teman-teman, ya. Ini banyak nih orang, ya, ada istilah katanya ketika berhutang gitu, ya, ketika pengen pinjam itu baiknya minta ampun gitu, ya, dengan wajah yang imut gitu, ya, memelas gitu, ya, teman-teman, ya, ketika pengen pinjam duit. Tetapi ketika pengen ditagih gitu, ya, wajahnya seram, ya, lebih seram daripada peminjam, ya. Itu jangan, nggak boleh seperti itu. Lalu investasi, ya. Nah, investasi ini gunakanlah instrumen dan produk investasi syariah yang ada di pasar, ya. Banyak, teman-teman, ya, sangat banyak. Nah, lalu ada istilahnya cleansing of wealth, ya. Ini adalah zakat, ya. Nah, kalau di agama lain kita tidak mengenal istilah zakat, teman-teman, ya. Nah, kalau di agama kita zakat itu, ya, merupakan kebutuhan manusia sebagai bagian dari penyucian harta yang pernah diterima. Jadi ketika kita punya harta gitu, ya, teman-teman coba, ya, hartanya itu dizakatkan. Karena dari harta yang kita miliki itu ada milik orang lain, ya. Ada milik orang lain yang tujuannya itu adalah untuk menyucikan harta kita, ya, yang pernah kita terima. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Pak, saya mau nanya. Ya, tadi ngomong soal utang sama akhirat. Mau nanya gini, misalkan kita dapat warisan nih. Nah, terus berarti kan kita ahli warisnya. Tapi kan orangnya itu udah meninggal dan dia tuh punya utang banyak.
apakah utangnya itu ahli waris wajib menanggungnya atau gimana, Pak? Oke. Kalau sepemahaman saya ya, ahli waris tentu wajib membayar hutang ya. Karena misal yang berhutang itu orang tua kita ya. Ya, anggap aja orang tua ya. Nazifah? Ya, Pak. Anggap aja orang tua. Lalu orang tua kita itu meninggal gitu ya. Dan dia sudah membagi harta-hartanya, harta untuk ini, warisan untuk ini gitu ya. Ternyata orang tua kita punya hutang gitu ya. Ketika orang tua kita punya hutang, ya mau tidak mau ya kita harus membayarin. Ya. Karena nanti ya utang itu apa ya teman-teman ya, saya kurang paham juga ya secara Islamnya seperti apa. Tetapi yang saya pahami, hutang itu harus dibayar walaupun kita sudah meninggal. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita yang meninggal kita punya anak, ya kita sampaikan itu ke anak kita bahwasanya kita punya hutang. Jadi tolong segala sangkut paut masalah hutang larinya ke keluarga. Makanya ketika orang meninggal, makanya dia bilang bagi yang punya hutang piutang gitu ya, silakan berurusan dengan keluarganya, berurusan dengan anak-anaknya. Nah, karena apa? Karena itu hutang itu harus dibayar. Kalau tidak nanti mempengaruhi terhadap si ininya ya, terhadap orang tua kita yang meninggal gitu ya. Karena itu kan udah jadi kewajiban kita juga. Gitu. Nanti kalau masalah pastinya silakan tanya ke Ustadz ya. Tapi intinya utang itu wajib dibayar ya. Utang itu wajib bayar walaupun kita sudah meninggal. Ahli warisnya wajib bayar. Kalau misalnya ada warisan ya untuk mempermudah pembayaran hutang ya silakan bayar dengan warisan itu gitu. Jadi jangan, kalau menurut saya ya mending hutang dulu dibayar, dilunasi, baru berbicara masalah harta. Seperti itu. Begitu ya, Nazifah. Ada lagi teman-teman? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada konsep ya, konsep halal dan haram teman-teman. Ya, kalau halal itu ya dalam bahasa Arab itu halal yahula ya hilan, membebaskan ya, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Itu halal. Kalau haram itu berasal dari bahasa al-haram, sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi ya. Menurut ulama usul fikih terdapat dua dimensi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Jadi kalau haram itu kompleks teman-teman ya, sangat kompleks. Nah, ini lagi, kalau halal itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan, minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sementara kalau dari haram, ya dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan sesuatu yang dituntut syar'i. Ya, kalau syar'i itu menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah ya dan Rasulnya untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Sementara kalau halal ya dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut Islam. Jadi sesuatu yang diizinkan menurut Islam itu dilihat dari apanya? Dari aktivitasnya, ya dari aktivitas keseharian, dari tingkah lakunya maupun dari cara berpakaian. Sementara kalau haram itu dari segi bentuk dan sifatnya menurut Imam Al-Baidawi ya merumuskan haram dengan sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela. Ya, seperti itu. Jadi halal dan haram itu dalam Islam itu memang sudah ada aturannya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak. Apa caranya? Bagaimana? Ya, contoh
kerjasama bisnis sesuai syariah apa yang menggunakan sistem bagi hasil? Soalnya kan ada apa? Misal usahanya itu bangkrut, terus ada yang melakukan kerjasama tapi dia menawarkan bunga Pak walaupun persennya sedikit, sedangkan yang baiknya bisnis sesuai syariah kan menggunakan sistem bagi hasil ya Pak. Semisal meminjamkan uang 100 juta terus membalikannya juga 100 juta juga Pak. Gitu. Pertanyaannya apa? Ya contoh ininya Pak, kerjasama bisnis sesuai syariah yang menggunakan sistem bagi hasil Pak. Itu gimana? Kerja Kedengaran bisnis untuk bagi Iya, hasil. kerjasama. Iya, Kerjasama. masa kerjasama bisnis sesuai syariahnya Pak. Kan selesai syariah itu kan menggunakan sistem bagi hasil ya Pak. Kalau kerjasamanya ya yang pasti ketika kita menerapkan unsur-unsur Islam ya, yang pasti adalah tidak ada diuntungkan salah satu pihak ya. Kalau menguntungkan ya untung bersama-sama ya. Misal ada Atia, Nazifa, Rizky Ramdoni ya mendirikan bisnis ya. Ketika mendirikan bisnis ya pastikan tidak ada yang dirugikan. Nazifa nggak rugi dengan bisnisnya ya, Atia nggak rugi dengan bisnisnya, Atia merasa tidak dizolimi gitu ya, dan Rizky juga merasa senang dengan pendapatan yang dihasilkan. Intinya ketika kita mendirikan bisnis itu harus ada hitam putihnya, harus ada saksi ya. Itu kalau berbicara masalah bisnis tuh banyak banget ya. Intinya itu harus ada saksi, harus ada titik terangnya, harus ada musyawarah dan mufakatnya. Itu kalau saya yang terpenting itu. Masalah prosedur yang selanjutnya itu nanti teknis gitu Atia. Ya. Oke Atia? Ya Bapak, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini ada konsep keberkahan ya. Konsep keberkahan itu adalah merasakan nikmat dan beramal soleh ya, konsisten dalam kebaikan, merasakan kerinduan pada Allah ya, selalu sabar menghadapi ujian. Jadi inilah konsep keberkahan. Kita tadi sudah belajar bagaimana menciptakan wealth creation, membangun kekayaan. Ya, ketika kekayaan yang kita bangun itu sudah bagus ya, sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini terciptalah konsep keberkahan ya, konsep keberkahan ini. Jadi kalau orang yang membangun kekayaan tanpa adanya apa namanya sesuai syariat Islam, dia akan dikejar-kejar dengan masalah. Dia akan merasa ketakutan ya. Ini ada istilah jual beli versus riba ya. Kalau di dalam Islam jual beli itu terdiri dari dua kata ya teman-teman ya, al-ba'i dan asyira'a ya. Al-ba'i itu artinya jual dan asyira'a ini artinya beli. Jadi jual beli itu adalah pertukaran kepemilikan harta ya antara satu pihak dengan pihak lain dengan ijab dan qabul sesuai syarat. Ya, artinya ketika kita melaksanakan bisnis jual beli, pastikan ada pertukaran barang lalu diketahui oleh kedua belah pihak. Itu ya. Lalu apa itu ijab kabul jual beli ya? Jadi ijab kabul itu seperti kayak nikah teman-teman ya, kayak nikah ya, ada ijab kabulnya ya. Kalau ijab kabul itu dapat diartikan sebagai kata yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana kata yang terucap menunjukkan kerelaan atas perpindahan kepemilikan harta ya. Artinya ketika adanya hubungan antara pembeli dengan pedagang, ketika pembeli tidak mengucapkan apa-apa gitu ya bahwa menyetujui barang yang dijual itu nggak bisa terjadi. Intinya harus ada ijab kabulnya gitu ya. Ijab kabul itu bukan dalam pernikahan aja teman-teman ya. Ya, ketika misalnya pembeli bilang, "Oh, ya silakan, harganya sekian gitu, boleh ambil." Nah, itu boleh, itu artinya sudah jadi milik si pembeli gitu ya. Tetapi kalau misalnya si penjual nggak mengizinkan gitu ya, ya nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang kan kita ada yang kayak gini, teman-teman, sifatnya ya. Kita itu udah tahu harganya sekian, ya, masih juga ditawar ya, masih juga ditawar sampai semurah-murahnya ya. Padahal untung mereka kan nggak seberapa teman-teman. Kadang-kadang si pedagang itu melepaskan dengan rasa kecewa. Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu?
Pernah nggak? Kalian beli pakaian nih, lalu teman-teman tawar, pakaian itu udah diturunin tapi diturunin lagi, ditekan terus gitu kan? Kan kesian teman-teman. Pedagang itu kan untungnya nggak seberapa ya. Jadi jangan terlalu ambisius juga ya. Kita boleh menawar, tapi menawarlah dengan ideal, nawarlah dengan sesuai kondisinya ya. Tapi kan kadang ini Pak, kadang penjualnya yang selalu mencari keuntungan yang besar-besaran. Nah, kalau itu beda lain tuh. Kita kan kadang-kadang bisa survei dulu, Rizky. Biasanya kalau mau beli pakaian, kita survei dulu nggak, Rizky? Kita datang satu toko, kita beli sesuatu tuh, kita datang toko ini. Kita tanya harganya sekian. Oh, kayak gitu. Ditawar nggak bisa. Oke, Bu, nanti kita datang lagi ya. Nah, nanti kita cari toko lain tuh. Nah, harganya sekian. Nah, dapat nih. Udah ada 3 toko gitu, kan kita udah bisa memastikan yang mana menaikkan harga, yang mana enggak. Begitu Rizky. Biasanya Rizky kalau beli pakaian gimana Rizky? Keliling-keliling nggak? Atau enggak? Yaudah dah, satu pakaian aja dah gitu. Atau gimana? Keliling-keliling dulu sih Pak. Kalau nggak ada yang murah ya saya nggak beli. Nah kayak gitu. Biasanya kan kita ini ya, keliling-keliling. Biasanya kan emak-emak ini yang jago nawar nih. Tapi kadang-kadang saya agak sedih juga ya. Emak-emak jago nawar. Kadang-kadang yang pedagang itu jadi ini juga kadang-kadang bete gitu ya, akhirnya dilepasin juga tapi dengan rasa jengkel juga kadang-kadang. Kita lihat kan, kita bisa lihat dari mimiknya kan, ya enggak, dari mimiknya gitu. Iya Pak, betul. Ya, ada yang mau bertanya kan teman-teman? Kita sekarang udah jam 9.48. Nggak ada ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada rukun jual beli ya. Rukun jual beli itu ada 4 teman-teman ya. Orang yang berakad, artinya ada penjual dan pembeli ya. Kedua ada sikhat, artinya ada lafal ijab dan qabul. Lafal ijab qabul itu maksudnya ini, ada pembicaraan teman-teman. Ada pembicaraan yang menyatakan ini deal dibeli, ini deal tidak dibeli, gitu ya, paham ya? Lalu ada benda yang diperjualbelikan, ada barangnya teman-teman. Ada barangnya. Kalau yang mau beli pakaian ada pakaiannya, yang mau beli buah-buahan ada buahnya gitu ya. Lalu ada nilai tukar pengganti barang gitu. Kalau misalnya nggak ada duit, ada penggantinya gitu ya. Barter istilahnya, boleh silakan. Tapi kalau zaman sekarang gimana ya, yang menggunakan barter itu kayaknya nggak ada ya. Nah itu rukun dari jual beli ya. Lalu selanjutnya kita bahas riba teman-teman ya. Riba itu teman-teman itu sesuatu yang dilarang ya. Riba itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Di dalam Al-Quran sudah banyak ya bahwasanya riba itu sangat tidak bagus, tidak baik gitu ya. Di dalam Al-Quran menyebutkan ada 7 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ada pada ayat 275 ya, 276, 278 dan 279. Dalam surat Al-Imran juga ada, dalam surat Ar-Rum juga ada. Jadi sangat banyak ya, riba itu sangat dilarang. Jenis-jenis riba ya. Riba itu ada riba qardih ya, itu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap berutang. Jadi maksudnya apa? Misal teman-teman meminjamkan uang seharga, minjam uang 100.000 dengan persyaratan harus dikembalikan 110.000 pada saat itu tempo. Itu nggak boleh teman-teman. Ada untung 10.000 itu nggak boleh. 1.000 perak pun nggak boleh, 500 perak pun nggak boleh teman-teman. Ya, oke ya. Udah jam, oke, bentar lagi ya. Lalu ada riba nasiah ya. Lalu ada riba fadil. Ini tinggal dibaca aja teman-teman ya, tinggal dibaca. Nah, ini ada perbedaan antara jual beli ya dengan riba, tinggal dibaca aja nanti. Lalu, nah ini yang paling penting teman-teman. Networking dan silaturahmi. Jadi teman-teman ketika kita pengen membangun bisnis gitu ya, bisnis, membangun kekayaan, pastikan kita menciptakan networking teman-teman dan ciptakan silaturahmi ya. Bahwasanya orang yang pengen kaya, orang yang pengen hidup senang di dunia dan akhirat, pereratlah silaturahmi. Karena silaturahmi itu adalah bagian dari menambahkan rezeki.
Ya, dari hadis Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan A.A. Gim juga menyebutkan dalam bukunya The Power of Networking Marketing menyebutkan bahwasanya keuntungan silaturahmi itu adalah silaturahmi menghasilkan semangat, ya, silaturahmi menambah input, silaturahmi memunculkan gagasan, dan silaturahmi mengayakan hati, mengayakan hari. Ya, artinya ini bukan hari ya, mengkayakan, menciptakan hati ya. Silaturahmi cara yang ampuh untuk mencairkan kebekuan hati. Jadi hati yang kelam itu bisa bisa cair dengan adanya silaturahmi dan networking. Nah, ini ada kebutuhan. Nah, itu aja teman-teman ya. Pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada teman-teman, karena waktu juga udah jam 9:02, kalian ada kuliah lagi? Ada Pak. Ada, Pak. Oke, jam berapa? Jam 9.50. Oke, sama siapa? Sama Pak Ahmad Said Matondang. Oke, baik teman-teman ya, karena kalian kan ada kuliah lagi, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.